Terletak di ujung Kecamatan Lemong, Dusun Bumiarta berbatasan langsung dengan Kabupaten Lampung Barat. Wilayah subur, tapi jauh dari kata makmur. Selain kayu manis, warga mengandalkan rejeki dari hasil pohon aren, salah satunya gula aren. Untuk sampai ke pohon nira yang siap untuk dipanen, kami harus melewati jalanan setapak dan hanya berupa tanah merah. Ini kondisinya licin, jadi kami harus berhati-hati dan beriringan. Letak pohon aren yang cukup jauh membuat perjalanan kami cukup melelahkan. Setelah berjalan kurang lebih 30 menit, akhirnya kami sampai di kebun aren. Sekarang kami telah sampai di pohon aren yang sudah siap untuk diambil air niranya. Dan nanti saya juga akan ikut naik bersama Ibu Eka untuk menyadap air niranya. Saya ikut naik ke atas, Ibu pakai sigai, saya pakai tangganya ya Bu ya. Oke. Banyaknya pohon aren membuat warga banyak menggantungkan hidupnya dengan memproduksi gula aren. Aromanya agak asam ya Bu ya? Semacam kayak Tape. bau tape ya? Aduh, berat banget. Ternyata tidak mudah untuk mengambil air nira dengan berapa liter ini Bu? Paling 7. Wow, berat juga dengan berat 7 liter dan kami harus menahan beban dari atas dan menurunkannya kembali ke bawah. Nira disadap setiap 12 jam sekali, pagi dan sore. Tanpa kenal takut, Eka menyadap nira dengan terlebih dulu menurunkan jerigen berisi air nira yang telah dipasang sebelumnya. Sebelum dipasang kembali jerigennya akan dibersihkan terlebih dahulu batangnya agar tidak kotor. Sebelum turun, Eka juga harus menyadap nira dengan memasang jerigen yang kosong yang telah dipersiapkan sebelumnya. Tak kurang dari 5 hingga 8 liter air nira yang harus diturunkan. Fungsi dari penyayatan tangkal niranya agar nantinya air nira yang baru keluar dengan lancar dan juga jernih. Dalam sehari, 13 hingga 15 liter air nira bisa ia kumpulkan. Sudah 3 tahun Eka mengambil air nira. Ibu satu anak ini terus berjuang untuk menghidupi keluarganya yang masih serba kekurangan. Udah berapa lama sih Bu manjat seperti ini? Udah sekitar 2 tahun, 3 tahunan. Kok mau manjat? Gimana lagi? Orang kadang bantu suami, nggak ada yang nyadap kan. Suaminya kerja di bawah, jadi ya harus bisa nyadap. Boleh ceritain nggak Bu kesulitan apa yang Ibu selama ini rasain? Ya paling kesulitan apa licin, kalau hujan itu licin, malah karena naik tangga ini kan susah, sakit di kaki kalau kelamaan di atas. Ya. Kalau naik ke atas juga kan liatin ke bawah takut jatuh gitu, harus hati-hati benar, kalau enggak ya jatuh ke bawah. Jujur perasaan saya di atas sini juga takut dan juga memang tidak sesuai dengan kami sebagai perempuan harus memanjat. Bisa dibayangkan betapa beresikonya pekerjaan ini. Kalau musim hujan apalagi ini akan sangat licin dan juga beresiko. Tapi kalau tidak diambil air niranya akan basi dan juga akan merugikan petani di sini. Cukup rasanya hari ini saya mengikuti Bu Eka membantu mengambil air nira. Saatnya kami turun. Setelah terkumpul, air nira langsung kami bawa ke tempat pengolahan gula aren. Setelah sampai di tempat pembuatan gula aren, air nira dimasukkan ke wajan besar, lalu disaring untuk dibersihkan dari kotoran. Setelah dididihkan selama beberapa menit, busa-busa ini harus dibuang agar tidak basi dan juga hasil dari gula arennya bagus. Nyala api harus terjaga agar proses pembuatan gula berjalan dengan baik. Setelah dilakukan perebusan selama 4 jam, air nira ini diberikan
kemiri yang sudah dihaluskan. Nah, fungsinya itu agar gelembungnya tidak meluap ke atas. Nah, ini untuk memastikan gulanya sudah masak atau belum, harus dimasukkan terlebih dahulu ke dalam air. Kalau sudah seperti ini sudah siap untuk diangkat. Proses pembuatan gula aren butuh waktu lebih dari 5 jam dan gula aren harus terus diaduk-aduk agar terkena angin dan cepat mengering. Gula cair kemudian kami masukkan ke dalam cetakan yang sebelumnya telah disiapkan. Nah, proses ini harus dilakukan secara cepat, kalau tidak gulanya akan mengeras. Lalu diamkan kurang lebih 30 menit supaya kering dan mengeras. Ya, saya akan mencicipi gula aren khas dari Bumi Arta. Dari aromanya wangi. Coba rasanya ya, Bu ya. Di mulut lumer dan berpasir. Juga manisnya tidak terlalu menyengat, namun gurih. Dalam sehari, Eka dan keluarga bisa membuat hingga 8 kilo gula aren dari 60 liter air nira yang dikumpulkan. Bu Novi, harapan Ibu apa sih Bu ke pemerintah? Pengennya harga gula lebih ini, enggak sekarang, harga gula lebih murah dibandingkan yang dulu. Tidak setara sama kerjanya, Mbak. Harga gula di pengepul lokal dipatok Rp14.000 per kilogram, turun dari harga Rp18.000. Infrastruktur jalan yang sulit membuat biaya angkut hasil bumi warga menjadi mahal, sehingga mereka pasrah dengan harga yang ditetapkan pengepul lokal. Tak hanya kondisi warga hidup serba terbatas, para siswa SD Negeri 113 Krui, Desa Bumi Arta pun turut belum merasakan pendidikan yang nyaman dan aman. Dengan kondisi sekolahan yang kayak gini nih, bolong-bolong, perasaan Eni kayak gimana? Sedih karena kalau hujan sering banjir, itu basah lantainya, jendelanya juga nggak ada. Jadi kalau belajar nggak konsentrasi, nggak nyaman juga, Kak. Harapan Eni apa sih kalau Kak El boleh tahu? Bisa membangun sekolahan ini supaya menjadi bagus dan layak. Semangat belajar untuk menuntut ilmu terpancar di wajah-wajah mereka. Sayangnya, mereka hanya bisa pasrah dengan keadaan yang serba terbatas. Melihat kondisi sekolahan yang memang sangat memprihatinkan, para siswa di sini hanyalah berharap untuk sekolahannya dibangun menjadi lebih baik lagi, agar mereka bisa berkonsentrasi dalam menerima pembelajaran. Ayo Dek, masuk ke dalam ya. Tahun 1992, SD Negeri 113 Krui dibangun dan tahun 2020 dilakukan renovasi. Namun sayangnya, hanya 2 ruang yang dibangun. Sekarang saya sedang berada di ruang kelas 6, kondisinya sangat memprihatinkan dikarenakan bisa dilihat sendiri kondisi jendelanya sudah banyak yang berlubang, bolong, dan juga hanya berupa papan-papan. Ini pun sudah sangat terlihat lusuh dan tidak layak untuk digunakan. Generasi penerus yang akan memajukan bangsa dan negara harusnya berhak mendapat akses pendidikan yang memadai dan berkualitas. Namun sayang, proses belajar para siswa SD Negeri 113 Krui, Kabupaten Pesisir Barat masih jauh dari kata layak. Ya, sekarang saya sudah berada di dalam ruangan kelas, atapnya pun sudah banyak yang bolong-bolong. Ini kalau musim penghujan, air hujannya akan masuk dan membanjiri lantai dan akan mengganggu aktivitas kegiatan belajar mengajar para siswa di sini. Tak hanya fasilitas pendidikan yang belum memadai, kondisi orang tua yang masih serba sulit membuat pertumbuhan anak kurang mendapat perhatian.
Padahal anak-anak adalah penerus cita-cita bangsa, selayaknya mendapatkan jaminan kesejahteraan, pendidikan yang layak dan berkualitas. Namun, tak semua anak-anak di penjuru dunia cukup beruntung untuk menikmati masa kanak-kanaknya. Salah satunya para siswa SD 113 Krui ini. Bu Yohana, saya mau tanya perihal kondisi bangunan sekolah seperti ini, perasaan Ibu seperti apa sih Bu? Boleh diceritakan Bu? Ya, perasaan saya sedih ya melihat kondisi sekolah ini ya kritis ya. Tapi mau gimana lagi, ini sekolahan kita ya, mudah-mudahan sekolahnya makin ke depan makin baik, apalagi kalau hujan ya. Sekolahan ini anak-anak pada ngungsi ke kelas yang lain karena bocor ya, banjir begitu. Apalagi kalau datang angin, di sini kan anginnya kencang ya, jadi kita takutnya roboh ini karena atapnya sudah pada bolong-bolong, jendelanya pada ini udah rusak ya. Ya mudah-mudahan ke depannya lebih baik lagi. Harapan Ibu apa sih Bu? Ya, harapan kita sebagai Dewan Guru ya mudah-mudahan cepat dibangunlah sekolah ini biar sama seperti sekolah yang lain ya, biar layak pada anak-anak. Kasihan anak-anaknya kalau belajar, masa mau ngungsi kalau hujan ya. Sekarang di Bumi Arta, tahu nggak Bumi Arta? Penengahan naik lagi, semuanya namanya wilayah Sunda. Ada namanya Desa Rindu Alam. Sunda semua itu. Apa kita bangun, nggak ada perbedaan. Tetapi tentu bergilir dong, ya kan? Kita tuh anggaran yang paling kecil, APBD yang paling kecil seluruh siap. Tapi ini kantor bupati kita, kami mau buat jalan mesti izin kehutanan. Pernah nggak kehutan mengizinkan kita? Pernah nggak? Itu persoalannya. Jadi pelan-pelan kita yakin masyarakat dan kita yakin kehutanan. Buat tugas Pemda, satu di antaranya ya tentu membangun postu, polis des apalah, ya kan. Nah, tentu kita mengangkat tenaga kerja itu ya, ada yang TKS, ada yang TKD. Mereka mau. TKS itu nggak ada gaji. Menurut pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan bangsa, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Faktanya, warga Bumi Arta masih banyak yang hidup dalam kemiskinan dan tak memperoleh fasilitas pendidikan yang layak.